tata nama menurut Yupat. Tata nama menurut Yupat diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti aturan A menjadi OAT dan diberi alamat awalan asam. Contohnya metana diganti asam metanoat, propana menjadi asam propanoat, dan butana menjadi asam butana. Terus ada isomer. Isomer terbagi jadi dua, yaitu isomer kerangka sama isomer fungsi. Isomer kerangka itu terjadi karena ada tidaknya cabang terkait cabang dan sebagainya. Kedua, isomer fungsi, rumus umumnya CN H2N. Terus sifat-sifatnya merupakan senyawa polar, jadi tinggi. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang beberapa materi tentang karboksilat dari rumus umum, tata nama, dan sifat-sifatnya. Berdasarkan yang sudah disampaikan, bagaimana nilai yang diberikan saya? Saya dari kelompok ester berkunjung ke kelompok asam karboksilat. Di sini materinya sudah sangat memuaskan dan dapat dipahami, jadi saya memberikan rating 9/10. Perkenalkan, nama saya Fani Rizky Arianti dari kelompok eter. Menurut saya penjelasannya sudah cukup baik, mudah dipahami juga penjelasannya, dan rating saya 9,5 juga. Perkenalkan, nama saya Saidatul Uhro dari kelompok alkohol. Menurut saya dari Fiandra ngejelasin itu cukup jelas, terus materi dapat dimengerti. Rating buat Fiandra 9/10. Perkenalkan, nama saya Belsin Belvian dari kelompok aldehida. Penjelasan dari Fiandra sudah sangat baik, cuman sangat disayangkan kemarin papannya tidak dibawa. Jadi nilai dari saya 9/10. Ini saya menjelaskan salah satu materi karboksilat. Senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi atau disebut dengan asam karboksilat. Menurut Yupat, nama karboksilat diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi OAT dan diberi awalan asam. Contohnya seperti metana diganti asam metanoat, propana diganti jadi asam propanoat, dan butana. Isomer itu adalah asam karboksilat berupa kerangka dan isomer fungsi. Isomer kerangka itu terjadi karena ada tidaknya cabang, berjenis atau dekat cabang. Contohnya begini. Terus isomer fungsi itu asam karboksilat yang berisomer fungsi dengan ester. Rumus umum dari isomer fungsi yaitu CnH2n. Sifat-sifatnya. Jadi yang pertama, sifat-sifat asam karboksilat itu merupakan senyawa polar. Yang kedua, titik-titik tinggi karena mempunyai ikatan hidrogen. Yang ketiga, senyawa dengan atom C1 C4 mudah larut dalam air. Semakin banyak cabangnya, larutannya dalam air semakin berkurang. Yang keempat, mengalami reaksi-reaksi. Jadi yang pertama ada bereaksi dengan logam, garam karbonat, dan basa alkali. Kedua, dapat bereaksi dengan alkohol sehingga menghasilkan ester. Yang ketiga, dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Yang keempat, dapat bereaksi dengan PX5. Kemudian kegunaan karboksilat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama asam formiat. Itu digunakan untuk penyamakan kulit. Sama tadi ya. Yang hitam jadi ya. Kemudian industri tekstil dan penggubaran latex. Yang kedua asam asetat digunakan sebagai pelarut serta bahan baku untuk industri serat dan plastik. Yang keempat ada asam oksalat.
digunakan untuk penghilang karat dan reaksi pada pembuatan zat warna. Yang kelima ada asam tartrat ya, digunakan untuk menyamakan fotografi, pembuatan keramik dan mengasamkan minuman. Jadi pembuatannya itu yang pertama keasaman dengan cara oksidasi alkohol primer. Jadi FCH2OH direaksikan menjadi FCHO, direaksikan lagi menjadi FCOOH. Kedua, hidrolisis senyawa alkana nitrit pada suhu tinggi dan asam kuat. Itu yang ketiga, caranya hidrolisis gas asetilen dilanjutkan oksidasi di udara. Yang keempat, mereaksikan gas karbon monoksida dengan larutan NaOH pada tekanan tinggi. Bagaimana aturan penamaan untuk asam karboksilat bercabang? Menurut kamu dari penjelasan saya bagaimana? Menurut penjelasan yang tadi. Maksudnya apa sih? Yang pertama kan tadi kan bilangnya kita hidup dulu. Ya. Baru yang berdampak, baru namanya itu. Saya sangkap begitu. Tapi saya tidak tahu kelahiran tuh kayak asam-asam itu gimana caranya. Saya tidak pernah belajar. So ini kenapa A dan OA mengganti akhirat A dan OA karena nama karboksilat itu diturunkan dari nama alkananya. Jadi setiap ada nama alkana nanti awalannya diberi asam dan akhirannya yang A diganti menjadi OA. Kalau alkana itu contohnya metana, terus kalau diubah ke asam karboksilat tinggal tambahin asam dan sama metanoa. Gitu. Jadi sama ya begini ya. Ya. Di sini barusan kan saya sudah menjelaskan tentang beberapa materi tentang karboksilat dari mulai tata nama menurut Geopark dan nama Tripark, lalu ada isomer dan isomer serangka juga tadi sudah dijelaskan sama Akil ada sifat-sifat asam karboksilat kegunaan sampai cara pembuatan. Nah setelah yang dijelaskan tadi bagaimana pendapat dari kamu tentang apa yang telah dijelaskan? Baik, saya sebagai Perkenalan. dari asam karboksilat ini, Perkenalan. saya tamu berasal dari kelompok keton yang bertamu ke kelompok karboksilat dengan narasumber Akil dan Chandra. Menjelaskan materi karboksilat ini saya sudah cukup memahami bagaimana cara tata nama penyamaannya, biopaknya, tata nama triple dan sebagainya, turunannya, dan penjelasannya sudah cukup bagus, sangat bagus dan oke sekali. Jadinya hal itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh kelompok narasumber asam karboksilat. Jadi menurut saya apa belum kan? Nilai saya 4,5 dari 5. Artinya tidak ada yang sempurna saya. Terima kasih Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan membacakan papan hasil hasil bertamu ya, mulai dari Zen. Jadi yang pertama itu ada alkohol. Alkohol adalah senyawa turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil. Gugus fungsi alkohol itu bisa dilihat di sini R strip OH dan rumus umumnya CnH2n plus 2O. Alkohol memiliki 3 jenis. Yang pertama alkohol primer yang gugus fungsi OH-nya terletak pada atom primer. Alkohol sekunder gugus fungsi OH-nya terletak pada atom C sekunder. Dan alkohol tersier gugus fungsi OH-nya terletak pada atom C tersier. Tata nama alkohol itu dibedakan menjadi 2. Tata nama C tidak bercabang. Aturannya yang pertama adalah nama alkohol diambil dari nama alkana dan berakhiran dengan ol. Gugus OH dinyatakan dengan angka. Contohnya CH3, CH2, CH2, CH3. Di sini dinyatakan dengan angka itu dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi OH-nya. Ini dinamakan 2-butanol. Terus yang bercabang itu rumus umumnya nomor cabang alkil plus nama cabang alkil plus nomor gugus fungsi plus nama rantai induk. Aturan yang pertama itu meskipun rantai utama mengikuti alkil, gugus OH tetap didahulukan. Di sini ada contohnya CH3, CH, CH2, CH, terus CH3. Penomorannya itu yang paling dekat dengan gugus OH-nya, jadi jangan.
Ini namanya 4-metil 2-pentanol. Selanjutnya ada sifat alkohol. Sifatnya itu ada sifat fisika. Yang pertama, semakin banyak jumlah rantai karbon dan senyawa alkohol, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Contohnya CH3OH metanol itu titik didihnya 65 derajat, CH3CH2OH etanol titik didihnya 78 derajat. Terus di sini ada kegunaan. Kegunaan alkohol itu biasanya ada pada deodoran, skincare, pasta gigi. Deodoran ini untuk mengurangi bau badan. Selanjutnya di sini ada haloalkana. Haloalkana adalah senyawa turunan alkana yang satu atom hidrogennya digantikan oleh atom unsur halogen. Rumus umumnya CnH2n plus 2x. Beberapa jenis haloalkana itu ada monohaloalkana, dihaloalkana, trihaloalkana, tetrahaloalkana. Monohaloalkana itu CnH2n plus 2x, dihaloalkana CnH2nx2, trihaloalkana CnH2n-1x3, tetrahaloalkana itu CnH2n-2x4. Tata nama haloalkana. Haloalkana diberi nama yang menyebut nama halogen yang terikat fluoro, kloro, bromo, ioda yang diikuti nama alkilnya. Contohnya CH3Cl, ini namanya klorometana. Yang kedua CH3CH2Br, namanya bromoetana. Haloalkana yang telah memiliki isomer diberi nama dengan memberi nomor yang menyatakan letak halogen. Pemberian nomor dimulai dari yang dekat dengan halogen sehingga nomor letak halogen sekecil mungkin. Sifat haloalkana sendiri ada 4. Suhu rendah memiliki bentuk gas pada suhu kamar. Yang kedua, suhu lebih tinggi memiliki bentuk cair pada suhu kamar. Yang ketiga, suhu tinggi memiliki bentuk padat pada suhu kamar. Yang keempat, sukar larut dalam air. Sifat fisika haloalkana, senyawa klorometana dan kloroetana berwujud gas pada suhu kamar dan tekanan normal. Sedangkan haloalkana yang lebih tinggi berupa cairan mudah menguap. Sifat kimianya ada 3. Mengalami reaksi substitusi dengan satu basa menghasilkan alkohol dan garam halida. Yang kedua, mengalami reaksi substitusi dengan amonia menjadi alkil amonia dan asam halida. Yang ketiga, bereaksi dengan logam alkanoat menghasilkan eter dan garam. Kegunaan haloalkana itu sendiri di sini disebutkan ada 2, bisa menjadi kloroform. Kloroform biasa digunakan untuk obat bius dan pelarut zat organik. Yang kedua ada freon atau CFC, biasanya digunakan untuk alat elektronik yang berfungsi sebagai pendingin. Di sini saya membahas turunan alkana yaitu keton. Pengertian keton. Keton adalah senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil terikat pada 2 gugus alkil atau sebuah alkil. Keton juga dapat dikatakan senyawa organik yang karbon-karbonilnya dihubungkan dengan 2 karbon lainnya. Rumus umum keton itu CnH2nO. Kemudian struktur umum keton itu kayak gini. Nah, kemudian untuk tata nama yupak keton yaitu mengganti akhiran A pada alkana menjadi ON. Kemudian menghilangkan E dari nama alkana, kemudian tambahkan akhiran ON. Kemudian penomoran rantai biasanya dimulai dari yang paling dekat dengan gugus karbonil. Untuk sifat fisik keton, yang pertama senyawa polar, kemudian yang kedua memiliki titik didih yang lebih besar atau tinggi dari hidrokarbon dengan massa molekul yang sama. Kemudian densitasnya lebih rendah dari air. Kemudian keton dengan berat molekul rendah mudah menguap. Dan yang terakhir, viskositas rendah bila molekul juga rendah. Untuk sifat kimianya keton antara lain yang pertama sangat reaktif, kemudian mudah mengalami reaksi kimia dan tahan terhadap oksidasi. Contoh senyawa keton itu ada aseton CH3COCH3, kemudian ada sikloheksanon C6H10O itu. Kemudian kegunaan senyawa keton dalam kehidupan. Keton sering digunakan pada parfum dan kimia. Dan cat untuk menstabilisasi sehingga tidak berdegradasi dengan cepat. Kegunaan lainnya adalah sebagai pelarut dan zat antara dalam industri kimia. Kemudian keton yang paling banyak digunakan yaitu aseton. Aseton digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik, terutama untuk melarutkan beberapa macam plastik dan gas etana. Kemudian dampak penggunaan senyawa keton sebagai pelarut dalam pembuatan produk seperti cat kuku, parfum dan plastik.
serta membantu memperpanjang masa pakai produk dengan menstabilkan ramuan agar tidak cepat terdegradasi. Di sini ada ester. Pengertian umumnya ester adalah nama gugus fungsi COO yang terdapat pada golongan senyawa alkil alkonat. Rumus alkanoat. Umumnya adalah CnH2nO2. Dan cara penamaan ester menurut IUPAC, yang pertama sebutkan gugus alkil yang terikat pada atom oksigen terlebih dahulu. Yang kedua tambahkan nama asamnya di mana akhiran iseaicid diganti dengan AT. Kemudian jika gugus alkil tidak terikat pada ujung rantai, posisi ikatan pada gugus ester diberi akhiran sebelum il. Sifat-sifat pada ester. Yang pertama sifat fisiknya, ester memiliki titik didih dan titik beku yang lebih rendah. Yang kedua, ester mempunyai bau yang harum menyerupai bau buah-buahan. Yang ketiga, ester pada umumnya sedikit larut dalam air. Selanjutnya, sifat kimianya. Yang pertama, dapat mengalami hidrolisis. Yang kedua, dapat mengalami reaksi pengembunan. Contoh-contoh nama senyawa ester. Yang pertama, ini CH3, strip CH2, strip O, strip C, strip CH3, itu namanya etil etanoat. Kegunaan ester, yang pertama sebagai aroma dan pewangi makanan, yang kedua sebagai esens buatan, misalnya etil asetat berbau pisang, yang ketiga sebagai bahan pembuat kain, yang keempat sebagai bahan untuk membuat mentega. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok ether. Pengertian dari ether adalah senyawa organik yang mengandung gugus R strip O strip R. Dengan R dapat berupa alkil maupun aril. Contoh senyawa yang paling umum adalah pelarut dan anestetik dietil ether. Ether sangat umum ditemukan dalam kimia organik dan biokimia karena gugus ini merupakan gugus penghubung pada senyawa karbohidrat dan lignin. Rumus umumnya CnH2n plus O2. Lalu cara memberi tata nama yaitu misal alkil lalu strip O strip alkil, maka penulisan nama ether adalah alkil-alkil ether. Cara pemberian nama ether secara trivial dimulai dengan menyebut nama alkil yang terikat pada O, kemudian diikuti dengan kata ether. Selanjutnya ada sifat-sifat. Yang pertama ada sifat fisik, yaitu ether mudah menguap, mudah terbakar dan beracun. Titik didihnya sebanding dengan alkana, tetapi titik didihnya sangat rendah jika dibandingkan dengan alkohol dengan massa molekul sebanding. Lalu yang kedua ada sifat kimia. Yang pertama bereaksi dengan HBr atau HI. Lalu ether sukar larut pada air karena senyawa ether menghasilkan air dan bukan larut dalam air. Cara pembuatannya yaitu ether dapat dibuat dengan jalan mereaksikan alkohol primer dengan asam sulfat pada suhu 140 derajat Celcius. Contoh kegunaan ether dalam kehidupan kita, yang pertama ada digunakan sebagai pelarut yang baik untuk senyawa kovalen dan sedikit larut dalam air. Yang kedua ada dalam bidang kesehatan, ether banyak digunakan dalam obat pembius atau anestetik. Lalu dampak positifnya, etilen glikol digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan. Lalu dampak negatifnya yaitu pada konsentrasi tinggi ether dapat berdampak hingga menyebabkan tidak sadarkan diri. Yang kedua ada pembiusan umum dari penghirupan dapat terekspos secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pernapasan atau kematian. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aldehida. Aldehida adalah senyawa organik yang atom karbonnya memiliki ikatan rakab dengan atom oksigen, ikatan tunggal dengan atom hidrogen, dan ikatan tunggal dengan atom atau kelompok atom lain. Rumus umumnya yaitu CnH2nO, gugus fungsinya CHO. Lalu di sini ada jenis-jenis aldehida. Yang pertama melonal, etonal, terus proponal, butonal, dan benzena karbaldehida. Tata nama aldehida. Yang pertama ada tata nama IUPAC. Contohnya, contoh tata nama yang menggunakan IUPAC adalah berakhiran
Onal. Yang kedua ada tata nama trival atau lazim. Nah, C1 itu formaldehid, yang kedua aselaldehid, Allah. C3 propionaldehid. Pasti belakangnya itu berakhiran dengan dehid. Sifat-sifat aldehida. Yang pertama sifat fisika. Aldehida merupakan senyawa organik. Lalu yang kedua aldehida bersifat polar. Aldehida dapat larut dalam air. Lalu selanjutnya sifat kimianya. Aktif daripada alkohol, mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat. Kegunaan dari aldehida yaitu formaldehida adalah salah satu yang paling umum digunakan di lab atau unit manufaktur. Lalu aldehida dan keton biasa digunakan dalam makanan, farmasi, wewangian dan karena sifat kimianya. Lalu cara pembuatannya yaitu yang pertama ada oksidasi alkohol primer. Alkohol primer dapat dioksidasi menjadi aldehida dengan menggunakan oksidator seperti kalium dikromat. Lalu yang kedua ada reaksi Rosenmund melibatkan reduksi hasil klorida dengan hidrogen menggunakan katalis palladium yang diracuni. Dampak positif yang pertama memiliki peran penting dalam industri kimia, sering digunakan dalam produk resin, plastik, dan bahan bangunan. Yang kedua sering digunakan dalam pewarna dan pengharum, contohnya vanilin, memberi aroma khas pada vanili. Lalu di sini ada dampak negatifnya yaitu beberapa orang dapat mengalami alergi terhadap aldehida. Yang kedua, aldehida dapat terbentuk sebagai polutan sekunder di atmosfer dan berkontribusi pada pembentukan kabut asap. Sekian dari yang saya jelaskan. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliatni. Refleksi saya terkait pembelajaran kimia. Ini pembelajarannya cukup efektif dan dapat menyingkat waktu sehingga kita juga bisa memahami banyak materi dalam waktu yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilvin Maulana. Menurut saya pembelajaran ini sangat efektif karena kita bisa belajar untuk menjelaskan ke teman dengan cara yang baik dan benar dan sopan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Muhaimin akan memberikan refleksi tentang pembelajaran kimia pada semester 6 ini. Menurut saya pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Ani ini sudah cukup efektif karena kita menjelaskan, kita sebagai tutor sebaya kepada teman-teman kita sendiri. Jadi kita akan lebih paham tentang materi apa yang akan kita jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya metode pembelajaran ini sangat efektif karena kita dapat bertanya hal-hal yang kurang kita mengerti kepada teman sebaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiandra. Saya akan memberikan refleksi. Menurut saya metode pembelajarannya baik karena kita diajari oleh teman kita sendiri yang dimana bahasanya disampaikan ya secara baik.